Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mensyukuri segala berkat Tuhan dengan beribadah kepadanya. Kita menyanyi doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala berkat-berkat yang masih kami boleh lihat, kami nikmati dan kami rasakan sampai detik ini. Terbukti di saat ini Tuhan ingin membagi berkat dengan kami lagi lewat perenungan firman Tuhan pada saat ini. Maka kami bermohon biar kiranya kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami agar supaya firman ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti sehingga dapat kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, pembacaan kita di hari ini terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetaplah berdoa. Saudara-saudara, tema perenungan kita pada saat ini sama seperti ayat ini, tetaplah berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini pendek, hanya 2 kata dalam bahasa Indonesia tetapi arti dan maknanya sangat dalam. Tetaplah berdoa. Mengapa Paulus menulis hal ini? Karena jemaat di Tesalonika sedang hidup dalam penderitaan, penganiayaan, dan penantian kedatangan Kristus yang penuh tanda tanya. Maka dalam situasi seperti itu, mudah sekali orang percaya menjadi lemah, putus asa, atau meninggalkan iman. Karena itu, Paulus menekankan, bertahanlah dalam doa. Doa adalah nafas rohani. Sama seperti tubuh tidak bisa hidup tanpa bernafas, demikian juga iman tidak bisa hidup tanpa doa. Orang yang berhenti berdoa, sebenarnya dia sedang memutuskan hubungan dengan sumber kehidupannya sendiri. Namun saudara-saudara, jangan salah paham, tetap berdoa bukan berarti harus berada di kamar doa 24 jam sehari. Kata Yunani yang dipakai Paulus adalah adialeptos proseseste, yang artinya perintah untuk berdoa tanpa jeda panjang, tanpa berhenti, terus-menerus dan harus berulang. Sama seperti seseorang yang sering batuk kecil atau bernapas secara alami, doa adalah kebiasaan rohani yang terus muncul sepanjang hari. Artinya, doa bukan hanya di momen tertentu, tetapi harus menjadi gaya hidup. Saat bangun pagi, bersyukur karena diberi nafas hidup. Saat bekerja, bersyukur dan bermohon dalam doa untuk supaya mendapatkan kekuatan dan hikmat. Saat menghadapi masalah, berseru minta pertolongan.
saat senang memuji Tuhan dengan syukur, bahkan saat hati hancur menangis di hadapan Tuhan juga adalah doa. Doa tanpa henti membuat kita selalu sadar akan hadirat Allah. Kita belajar melihat bahwa Tuhan hadir di balik hal-hal sederhana. Makanan yang tersedia, keluarga yang mendukung, udara yang kita hirup, bahkan masalah yang mengajarkan kita bertumbuh. Seperti jaringan internet yang selalu online, doa adalah koneksi kita dengan surga. Jika terputus, kita kehilangan akses pada kekuatan, damai, dan penghiburan yang datang dari Allah. Saudara-saudara, hidup tanpa doa bagaikan tubuh tanpa nafas, tak mungkin bertahan. Karena itu, mari kita bertekad bahwa di setiap langkah, di setiap detik, kita mau tetap berdoa. Biarlah hati kita selalu terhubung dengan Allah, supaya hidup kita kuat sampai hari Tuhan datang kembali. Dan ingatlah, saat kita berdoa, jangan fokus pada hasil atau jawaban dari doa tersebut. Karena hasil atau jawaban doa itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Yang harus kita lakukan hanya percaya bahwa Allah mendengar, menjawab, dan mengabulkan menurut waktu dan kehendaknya. Fokuslah pada bagaimana kita tetap membangun hubungan dengan Allah lewat doa, karena doa bukan sekadar kata-kata, melainkan jembatan antara hati kita dengan Allah. Selama jembatan itu tidak pernah putus, kita akan tetap kuat, penuh sukacita, dan tidak pernah sendirian. Maka, mari kita hidupi pesan firman hari ini, tetaplah berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah disapa, diingatkan oleh firman-Mu untuk tetap selalu mau menjalin hubungan erat dengan Tuhan lewat doa. Maka biarlah dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam segala sesuatu yang harus kami alami, biarlah kami selalu mau membangun hubungan erat dengan Tuhan. Entahkah saat menangis ataupun saat tertawa, sakit ataupun sehat, senang ataupun susah, ajarkanlah kami untuk selalu mau datang kepada Tuhan, berdoa, memohon tapi juga bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menghidupi firman ini dalam ketaatan kami untuk mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang ada dalam pergumulan, mungkin saat ini mereka sedang sakit, mungkin saat ini mereka ada dalam masalah, mungkin saat ini mereka ada dalam pergumulan. Hadirlah Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami ini. Ingatkanlah mereka bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan selalu dengan setia menolong, dan ada Tuhan yang akan selalu mendengarkan doa bahkan keluh kesah mereka. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan lewat pelayanan renungan harian keluarga saat ini. Maka kalau masih ada kesempatan untuk beribadah, semoga kami dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan dan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Maka inilah kami Tuhan yang memohon dan berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah telah kita ikuti pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.